Pada awalnya, Sheila on 7 adalah sekumpulan anak-anak sekolah dari beberapa SMA di Yogyakarta. Formasi pertamanya adalah Duta, vokal, yang berasal dari SMA Negeri 4, Adam, bass, dari SMA Negeri 6, Eros, gitar, dari SMA Muhammadiyah 1, Sakti, gitar, dari SMA De Brito dan Anton, drum, berasal dari SMA Bob Kris 1. Mereka sepakat untuk membentuk sebuah band dan membawakan lagu-lagu dari grup musik Oasis, U2, Bon Jovi, Guns N' Roses dan lain-lain. Pada waktu itu juga, mereka telah memiliki beberapa lagu-lagu original karya mereka sendiri dan mereka mencoba untuk memperkenalkan dan membawakan lagu-lagu tersebut dengan penuh rasa percaya diri di berbagai pentas. Berawal dari Adam dan Sakti yang memiliki band bernama WHY Gang, mengajak Duta ikut latihan band mereka untuk menjadi vokalis. Duta dipilih berbekal cerita Adam bahwa Adam dan Duta merupakan langganan pengisi acara Agustusan di komplek perumahan mereka. Duta menyanyi dan Adam bermain gitar akustik. Berbicara mengenai WHY Gang saat itu, Adam dan Sakti masih sering bertukar posisi sebagai basis dan gitaris tergantung dari lagu yang mereka bawakan. Namun kebetulan band yang beranggotakan Adam, Sakti, Duta dan seorang drummer bernama Agung ini belum sempat mencicipi panggung musik. Mereka baru sebatas latihan di studio, mengcover version lagu band-band ternama, dan ikut audisi, seleksi untuk bisa tampil di sebuah acara. Setahun berselang setelah WHY Gang sempat vakum beberapa waktu, berkenalanlah mereka dengan Eros, kelak menjadi gitaris mereka. Mereka berempat kemudian memutuskan untuk memulai sebuah band baru dan bertemulah mereka dengan Anton, drummer yang dikenalkan oleh Eros pada saat latihan pertama band ini di studio. Setelah latihan pertama selesai inilah mereka memutuskan untuk menamakan band ini dengan nama Sheila Gang, dan menjadikan tanggal 6 Mei tahun 1996 sebagai hari lahir mereka. Sheila Gang sempat malang melintang di pensi-pensi dan festival band SMA sejateng selama kurang lebih 2 tahun. Hingga pertengahan tahun 1998 akhirnya mereka mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka dengan pihak label Sony Music Entertainment Indonesia. Mereka kemudian mengubah nama band mereka menjadi Sheila on 7. Nama Sheila Gang kemudian digunakan sebagai sebutan bagi pendengar setia karya-karya mereka. Sheila sebenarnya diambil dari nama teman SMA Eros yang juga adalah teman SD Adam dan Duta. Sedangkan on 7 maksudnya adalah pada 7 nada yaitu Do Re Mi Fa Sol La Si. Sehingga nama Sheila on 7 kira-kira artinya adalah teman-temannya Sheila yang memainkan 7 nada atau memainkan musik. Sejak awal mulanya di kancah musik Indonesia, Sheila on 7 telah menorehkan banyak prestasi, termasuk menjadi satu-satunya band Indonesia yang mampu menjual album fisik lebih dari 1 juta kopi, 3 album berturut-turut. Lewat kesuksesan album perdana Sheila on 7, 1999, disusul 2 album lainnya yang meledak di pasaran, Kisah Klasik untuk Masa Depan, 2000, dan tanggal 7 Desember, 2002. Pada tahun 2003, mereka merilis soundtrack film pertama mereka. 30 Hari Mencari Cinta yang berhasil terjual lebih dari 600.000 kopi dan disusul dengan album keempat Pejantan Tangguh, 2004. Meskipun tidak sesukses 3 album pertama yang penjualannya mencapai jutaan, album ini mampu terjual lebih dari 450.000 kopi. Karena kesuksesan itu, mereka juga memiliki pendengar setia di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Atas prestasi dan pencapaiannya dengan 3 album terlarisnya, membuat Sheila on 7 sempat diberi julukan sebagai band sejuta kopi. Pada bulan November tahun 2002, Sheila on 7 bersama grup musik papan atas Indonesia seperti Dewa 19, Gigi, Slang dan Bumerang tampil dalam festival musik berskala besar yaitu Amil Soundrenaline 2002. Festival musik yang merupakan hasil kerjasama Sampurna Amil dengan Deteksi Production ini merupakan festival musik yang menampilkan beraneka macam pengisi acara dari artis-artis dari genre musik pop hingga rock. Pada saat itu, Soundrenaline 2002 diadakan di lapangan parkir Timur Senayan.
Jakarta. Festival musik ini berlangsung pada tanggal 2 dan tanggal 3 November tahun 2002. Setahun kemudian, Sheila on 7 bersama Dewa 19 dan Slank tampil lagi dalam A Mil Soundrena Line 2003. Sheila on 7 sempat bernasib kurang beruntung saat manggung dalam Soundrena Line 2003 yang diadakan di Bandung. Tampil di Bandung, Sheila on 7 justru dihujani lemparan batu dan air mineral sejak menyanyikan lagu pertama. Hal itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan aksi panggung Sheila on 7 saat manggung di Auditorium UPN Jogja, 1999 saat rilis album pertama, yang kala itu ditonton lebih dari 12.000 orang. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2004, Sheila on 7 harus berpisah dengan Anton Widyastanto karena dianggap tidak disiplin menurut Anton Kurniawan, manajer Sheila on 7 saat itu. Namun, menurut Anton Widyastanto, dirinya merasa bahwa saat itu dipaksa mengundurkan diri karena adanya sosok personil yang tidak menyukai keberadaan Anton. Sementara itu, Brian Kresnaputro masuk sebagai additional drummer untuk mengisi posisi drummer yang ditinggalkan Anton. Sebelumnya, Brian bergabung dengan grup band Tiket, tahun 2001 sampai tahun 2004, melalui perkenalan Brian dengan Adam saat di major label. Brian kemudian direkrut menjadi additional drummer. Brian kemudian tampil bersama Sheila on 7 untuk menyelesaikan tur promo album Pejantan Tangguh di berbagai kota. Album kompilasi The Very Best of Sheila on 7, Jalan Terus, 2005, menjadi karir rekaman studio pertama Brian bersama Sheila on 7 sebagai additional drummer. Pada tahun ini pula, Sheila on 7 menjalankan turnya bersama Ari Lasso dan ada band ke-33 daerah di Indonesia. Awal tahun 2006, Sheila on 7 mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Indosiar yang ke-11 yang dimeriahkan oleh artis-artis Indonesia seperti Iwan Fals, Raja dan ada band. Sheila on 7 hadir dalam acara 1 jam bersamanya. Pada bulan Februari tahun 2006, Sheila on 7 harus rela kehilangan personel lagi karena berpisah dengan Saktia Ariseno. Sakti mengundurkan diri di tengah proses rekaman album kelima 507, karena keinginan Sakti untuk melanjutkan pendidikannya ke Pakistan dan ingin mendalami ilmu agama. Duta bercerita, pada saat itu Sakti sedang di studio untuk proses tag lagu, radio. Akan tetapi, dari pagi hingga sore hari Sakti tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lalu, pada sore hari itu Sakti memilih pamit pulang. 2 hari kemudian, Sakti datang lagi di studio dan memutuskan untuk hengkang dari Sheila on 7. Namun, Sakti tetap memberikan penampilan terbaiknya lewat petikan gitar akustiknya, tepatnya dalam lagu ciptaan Sakti yang berjudul Cahaya Terang. Pada saat proses rekaman album 507 sudah rampung dikerjakan dan siap dirilis, Sheila on 7 akhirnya mengangkat Brian menjadi drummer tetap Sheila on 7. Di tahun ini pula, Sheila on 7 terpilih sebagai salah satu pengisi album Voices from the FIFA World Cup dengan hit single yang berjudul Pemenang. Sayangnya lagu ini hanya untuk rilisan di Indonesia dan Malaysia saja. Lagu Pemenang menjadi theme song dari Piala Dunia 2006. Setahun setelah rilisnya album 507, tepatnya pada tahun 2007, Eros bersama Brian dan 2 personil lain yaitu Helmi, vokal, dan Alam, bass, membentuk side project yaitu grup band Jagostu yang terkenal lewat hit single Ampun DJ, dan Mau Tak Mau. Pada tahun 2008, Sheila on 7 merilis album ke-6 Menentukan Arah. Album ini merupakan album lanjutan dari album sebelumnya 507 yang telah dirilis pada tahun 2006. Album ini disebut sebagai album kembalinya Sheila on 7 ke panggung hiburan setelah marak berita perpecahan dikarenakan beberapa personelnya memiliki kesibukan masing-masing. Dengan dirilisnya single, Betapa Usai sudah penantian para penggemar Sheila on 7. Hit single ini dirilis dalam format RBT dan disusul pemutaran di radio dan TV. Album ini menjadi album pertama Sheila on 7 yang seluruh proses pembuatannya dikerjakan oleh mereka sendiri. Sheila on 7 juga memperkenalkan logo terbaru mereka di album ini.
Pada tahun 2011, Sheila on 7 merilis album ke-7 Berlayar. Bukan merupakan sequel dari album sebelumnya meskipun ada konjungtivitas judul di antara keduanya. Menentukan arah, 2008, dengan Berlayar, 2011. Dan selalu ada satu hal yang menjadi ciri khas, musik mereka kaya. Kalau dahulu biola atau orkestra biasanya menjadi elemen tambahan yang mengiringi hampir keseluruhan lagu, di album Berlayar ini mereka memberi kesegaran baru dengan menambah sentuhan perkusi. Salah satunya seperti di lagu Have Fun, walaupun didominasi irama medium beat yang ngerok tetapi tabuhan tabla di lagu ini membuatnya sangat terdengar catchy dan benar-benar bisa bikin have fun. Judul berikutnya, Pasti Ku Bisa, yang menjadi single andalan kedua mereka. Gitar Eros yang melodis, petikan bass Adam yang dalam, suara hangat Duta yang renyah dan gebukan drum Brian yang ritmik memiliki keunikan tersendiri sehingga menghasilkan harmonisasi irama khas Sheila on 7, lebih dikenal dengan istilah Sheila Music, yang sampai sekarang pun sepertinya cuma mereka satu-satunya band yang memiliki genre ini. Keistimewaan lain, di album ini ada dua lagu baru dalam bahasa Inggris, On the Phone, dan Perfect Time, yang memberi kesan berbeda. Sekali lagi, di tengah dominasi pasar dengan band-band yang beraliran sama album Berlayar, ini terdengar fresh dan menjadi pembeda sehingga layak diganjar sebagai Best Album, dalam polling Musik High 2011. Setelah sempat dilanda ketidakpastian, akhirnya album ke-8 Musim Yang Baik resmi dirilis tanggal 10 Desember tahun 2014. Album ini menjadi album ke-8 sekaligus album terakhir Sheila on 7 bersama Sony Music Entertainment Indonesia. Lagu Lapang Dada menjadi lagu utama dalam album ini, berisi 10 lagu yang semuanya baru, yang dimana semua personil Sheila on 7 menyumbang lagu dalam porsi yang sama di album ini, kecuali Brian Eros sebagai gitaris yang tetap menyumbang lagu terbanyak dengan 4 lagu sedangkan Adam dan Duta masing-masing menyumbang 3 lagu. Pada album ini, Duta dan kawan-kawan mencoba mengusir rasa bosan mereka dengan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Seperti diketahui kecuali album pertama, semua album yang telah dirilis direkam menggunakan teknologi digital, maka di album ini Sheila on 7 mencoba untuk kembali ke era analog. Pada album berikutnya, mereka kabarnya akan berkarir di jalur indie label. Pada tanggal 26 Januari tahun 2018, Sheila on 7 merilis single pertama mereka yang berjudul Film Favorit di bawah label mereka sendiri bernama 507 Records. Ini juga pertama kalinya mereka melibatkan music director untuk menggarap lagu mereka. Film Favorit sendiri merupakan lagu ciptaan Eros Chandra. Eros mengatakan jika lagu ini terinspirasi dari kisah seorang teman dekatnya yang belum berhasil menemukan pasangan hidup. Sementara judul Film Favorit dipilih karena menurutnya aksi heroik hanya terjadi di film. Eros juga menyebut bahwa film The Pursuit of Happiness sebagai salah satu film yang menginspirasi lagu ini. Untuk proses perekaman, lagu ini direkam di studio Lahan Eros dan hanya membutuhkan waktu 2 hari. Sheila on 7 juga menunjuk Tomo Widayat dan Tamawi Citra untuk membantu mengarahkan proses rekaman. Pada tanggal 9 Mei tahun 2022, Adam, basis dan manajer Sheila on 7, mengumumkan bahwa Brian Kresna Putro sudah tidak lagi menjadi anggota Sheila on 7 sejak tanggal 6 April tahun 2022. Adam mengatakan bahwa hengkangnya Brian sebelumnya telah diberitahukan kepada kelompok penggemar mereka, namun, pengumuman ke ranah umum dilakukan belakangan karena dinilai belum penting. Brian mengkonfirmasi kabar tersebut lewat sebuah postingan Instagram pada tanggal 26 Mei tahun 2022, dan saat ini posisi Brian digantikan oleh Bonti Ramdan sebagai drummer Sheila on 7, anak dari Thomas, basis Gigi Band.